Sudah bisa saya mulai? Sudah bisa saya mulai deh ya? Oke, izin share screen ya. Ya, pada pagi hari ini saya yang kedua kalinya ya mengajar fisiologi sistem kardiovaskular. Mungkin yang sebelumnya adalah kelas yang berbeda ya. Perkenalkan, saya Dr. Gede Bagus Gita Pranata Putra, spesialis jantung dari Universitas Warmadewa. Ya, untuk mempelajari fisiologi jantung, kita harus juga mengetahui bagaimana sih struktur dan anatomi daripada jantung itu. Ya, pertama, lokasi jantung. Nah, lokasi jantung itu berada di rongga toraks, ya, di rongga dada. Ya. Dia ada namanya rongga mediastinum. Nah, jantung terletak di sana, dilapisi oleh yang namanya perikardium. Perikardium itu adalah lapisan pelindung jantung. Ya. Kemudian jantung itu tepat berada di tulang dada, apa yang kita sebut dengan sternum. Ya. Sternum itu tulang yang ada di tengah, gitu ya. Kalau misalkan adik-adik membuka atlas anatomi, jadi sternum itu ada di tulang yang memanjang dari atas ke bawah ya. Kemudian kurang lebih sekitar 2/3 bagian daripada jantung itu terletak di sebelah kiri melewati garis tengah, sedangkan sepertiganya sisanya itu ada di sebelah kanan. Kemudian jantung itu terletak di dalam rongga mediastinum ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi, dia di antara kedua paru ya. Kemudian kalau dia tadi kan saya jelaskan bahwa 2/3 bagiannya itu ada di bagian kiri, sehingga itu akan menyebabkan paru-paru itu terdiri dari 2 lobus di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan paru-paru itu 3 lobus ya kan. Nah, oleh karena dia banyak menampung di sebelah kiri jantung. Nah, ini adalah letak jantung secara anatomis ya. Tulang sternum itu ada di tengah-tengah, mungkin tidak ada gambarnya di sini ya, tapi kalian bisa melihat ininya bayangannya yang di bawah itu ya, ada tulang seperti ekor. Nah, itu adalah ekor daripada tulang sternum. Kemudian perikardium. Apakah perikardium itu? Jadi dia adalah selaput yang melindungi jantung ya. Jadi perikardium itu terdiri dari 2 lapisan. Lapisan parietalis dan lapisan visceralis. Nah, lapisan parietalis itu yang di bagian luarnya. Sedangkan lapisan visceralis itu yang bagian dalamnya. Jadi yang langsung menempel ke permukaan jantung itu adalah visceralis, sedangkan parietalis itu ada di luarnya. Nah, di antara 2 perikardium ini, parietalis dan visceralis ini terdapat cairan, namanya cairan perikardium. Jadi fungsinya adalah supaya jantung itu tidak tergesek, ya. Jadi dia sebagai pelumas, dia sebagai oli gitu ya, supaya jantung itu tidak berat gitu ya, karena gesekan-gesekan daripada perikardium parietalis dan visceralis. Maka adalah cairan perikardium. Ya. Pada suatu kondisi yang patologis, ini akan menyebabkan cairan perikardium itu terlalu banyak. Misalnya pada kondisi inflamasi atau infeksi ya. Kemudian pada suatu kondisi dia juga bisa menyebabkan agak terlalu kental, atau bahkan dia bisa menjadi banyak banyak darah ya, berwarna merah, banyak darah. Nah, itu misalkan oleh karena suatu metastase tumor, atau misalnya suatu luka ya, luka tusuk di jantung, itu akan menyebabkan tamponade di perikardium ya. Fungsi jantung. Nah, fungsi jantung ini adik-adik kan udah tahu ya, sebagai pemompa darah ya, pemompa darah, dan dia pompanya ganda. Maksudnya bagaimana? Dia tidak hanya mengedarkan ke seluruh tubuh saja, tetapi dia juga ada namanya sirkulasi kecil ya, sirkulasi kardiopulmonal ya, yang dia mengalirkan ke paru-paru. Jadi sirkulasi sistemik dan sirkulasi kardiopulmonal gitu ya. Lapisan jantung. Nah, lapisan jantung ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan luar ya, namanya epikardium, kemudian ya itu yang menempel langsung ke perikardium visceralis. Jadi ini tidak bisa dipisahkan ya. Tadi kan perikardium itu adalah suatu selaput jantung. Nah, sekarang bagian daripada jantung juga namanya epikardium yang paling luar. Tetapi epikardium dengan perikardium itu tidak bisa dilepas, tidak bisa dipisahkan. Tapi secara struktur dia berbeda gitu ya.
Itulah alasannya kenapa perikardium dengan epikardium itu dibedakan. Gitu, ya. Kemudian lapisan tengah atau yang kita sebut dengan miokardium. Nah, ini isinya sel-sel otot ya, sel-sel otot jantung ya, cardiac myocyte isinya. Jadi yang berperan penting dalam kontraksi daripada jantung. Kemudian lapisan dalam atau endokardium ini isinya endotel ya, isinya endotel yang melapisi daripada dinding dinding jantung ya. Nah, kemudian ruangan jantung. Nah, ruangan jantung ini terdiri dari 4 ruangan. Mungkin adik-adik sudah masih ingat ya, pelajaran SMA, SMP gitu ya. Jadi dia ada 2 atrium atau serambi ya, yang berdinding tipis. Kenapa dia dindingnya tipis? Karena ototnya sedikit, gitu ya. Kemudian ada juga 2 ventrikel, ventrikel kanan dan kiri, atau yang kita sebut dulu pada saat SMA namanya bilik ya. Coba nanti kita berubah mindset kita bahwa ventrikel ya ventrikel, jangan diganti pakai nama bilik, atau atrium ya atrium, jangan diganti pakai serambi. Jadi ini adalah nama ilmiah secara internasional. Jadi supaya Anda dipansiur nanti ya. Kadang-kadang kan adik-adik bingung, ini bilik itu namanya yang atrium atau yang ventrikel gitu ya. Nah, ini atrium terdiri dari 2 ya, atrium kanan dan kiri itu disekat oleh namanya interatrial septum ya. Kemudian ventrikel juga begitu, ventrikel terdiri dari kanan dan kiri dibagi menjadi dibagi 2 oleh interventrikel septum ya. Dan dindingnya tebal ya, karena ventrikel itu dia berfungsi mengkontraksi, berfungsi memompa darah ya, baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru yang tadi saya jelaskan. Sehingga ototnya dia mesti tebal. Ini adalah gambar penampang daripada jantung secara simpel gitu ya. Jadi seperti ini, tetapi lebih kompleks daripada ini ya. Gambaran jantung sebenarnya gitu ya, yang ada di jantung. Jadi jantung itu dia miring ke kiri dan ventrikel kanannya terletak di depan. Sehingga pada suatu kondisi misalkan luka tusuk gitu ya, yang terluka dulu yang ventrikel kanannya dulu yang kena ya, daripada yang ruang jantung lain. Seperti itu. Nah, atrium kanan, kita bahas mengenai ruang jantung ya. Atrium kanan itu berfungsi sebagai penampungan darah ya dari seluruh tubuh. Nah, ini karena dia balik dari seluruh tubuh, otomatis kan tentu saja oksigennya rendah dan kaya akan CO2. Nah, atrium kanan ini dia menerima darah atau pipanya itu berasal dari vena cava ya. Vena cava itu ada 2, vena cava superior dan vena cava inferior. Kalau vena cava superior dia menerima aliran darah dari atas, dari kepala, dari leher gitu ya. Sedangkan kalau misalkan vena cava inferior dia menerima darah dari bagian bawah ya, dari kaki, dari perut gitu ya, dari tungkai semuanya. Kemudian sinus coronarius. Nah, sinus coronarius ini adalah vena daripada jantung ya. Jadi jantung itu juga memerlukan pembuluh darah untuk supaya dia bisa hidup ya. Pembuluh darahnya itu kalau arteri namanya arteri koronaria, sedangkan venanya namanya sinus coronarius gitu ya. Nah, sinus coronarius inilah yang bermuara ke atrium kanan kembali karena dia termasuk aliran darah balik yang kaya akan CO2 ya. Kemudian dari atrium kanan baru dia akan dipompakan ke ventrikel kanan, lalu kembali lalu dialirkan ke paru-paru. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan difusi oksigennya di paru-paru ya, karena dia berasal dari seluruh tubuh yang sudah awalnya dia diserap oksigennya. Jadi sekarang dia rendah O2 dan kaya akan CO2. Nah, bagaimana dengan atrium kiri? Atrium kiri ini menerima darah dari paru-paru ya. Jadi setelah dia berdifusi, setelah dia oksigennya itu tinggi gitu ya, baru akan dibawa ke jantung lagi. Dibawa ke jantung lagi namanya ke atrium kiri. Nah, dari atrium kiri baru akan mengalir ke ventrikel kiri ya. Dari ventrikel kiri nanti akan kirim ke seluruh tubuh ya. Seluruh tubuh lagi. Jadi kaya akan oksigen ini akan dikirim lagi ke seluruh tubuh. Kemudian bagaimana dengan ventrikel kanan? Nah, tugasnya tentu saja dia menerima darah dari atrium kanan dan ventrikel kanan ini dia berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru ya. Jadi ini adalah dua sirkulasi yang simultan gitu ya. Jadi dia tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dan jumlah darah yang dipompakan antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri itu harus sama gitu ya. Karena dia adalah merupakan suatu closed circulation.
Nah, ventrikel kiri seperti yang saya jelaskan tadi, dia menerima darah dari atrium kiri. Kemudian dia memompahkan darah ke seluruh tubuh. Jadi melalui pembuluh darah besar ya, pembuluh darah arteri besar namanya aorta ya. Di aorta baru akan menjadi arteri-arteri kecil ya. Kemudian dipisahkan oleh sekat namanya septum ventricle. Nah, peredaran darah. Peredaran darah itu seperti yang saya jelaskan tadi, dia ada dua ya, ganda ya. Peredaran darah paru-paru atau sirkulasi kardiopulmonal atau yang kita sebut dengan peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar atau sirkulasi sistemik ya. Jadi dia sistemik ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, inilah kenapa kita sebut ini jantung itu kompleks ya. Dia bisa mengedarkan darah ke seluruh tubuh dengan dua sistemnya ini. Jadi ini disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, jadi secara simpel seperti ini ya. Nah, ini mungkin adik-adik bisa lihat yang namanya kapiler ya. Kapiler itu adalah peralihan dari arteri menjadi vena, dari arteriol menjadi venul ya. Jadi arteriol itu adalah arteri yang lebih kecil daripada arteri yang paling kecil gitu ya. Nah, kemudian di sana terjadi difusi. Difusi tidak hanya oksigen tetapi juga nutrien ya. Jadi nutrisi, oksigenasi itu terjadi difusi di kapiler ya. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, peredaran darah kecil adalah sirkulasi kardiopulmonal, fungsinya adalah untuk pertukaran gas ya, terutama di paru-paru. Jadi pertukaran gas ini akan menyebabkan oksigen akan terisi lebih banyak di darah. Kemudian CO2 akan dihempaskan gitu ya, dikeluarkan. Nah, kemudian ini terjadi di alveoli daripada paru-paru. Jadi di alveoli itu yang gelembung bentuk balon-balon kayak anggur gitu ya. Nah, itu banyak ada kapiler. Di kapiler inilah terjadi difusi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Sama juga ya metabolisme karbon dioksida gitu juga dialirkan di kapiler ya. Kemudian peredaran darah besar ya, peredaran darah besar ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, dia ke sistemik, dia ke seluruh tubuh ya. Dia ke sirkulasi sistemik ke seluruh tubuh sama dia ya. Jadi akan menyebabkan penurunan daripada oksigen dan peningkatan CO2 karena difusi. Jadi di sel-sel itu kan memerlukan oksigen ya untuk pembakaran. Kemudian setelah dia balik dari sel itu, dia akan kembali ke atrium kanan dan ventrikel kanan, baru ke paru-paru lagi untuk dilakukan oksigenasi lagi ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa sirkulasi darah manusia itu adalah suatu closed circulation atau sirkulasi yang tertutup sehingga aliran darah antara ventrikel kanan dengan ventrikel kiri harusnya sama ya. Nah, kita membahas katup-katup. Nah, katup manusia kan punya 4 katup jantung ya. Jadi kita membahas dulu yang katup atrioventrikular. Jadi katup atrioventrikular itu yang memisahkan antara atrium dengan ventrikel, gitu ya. Terdiri dari kalau yang ada namanya tricuspid ya. Jadi tricuspid, kenapa dia dikatakan tricuspid? Dia karena memiliki 3 daun katup. Sedangkan ada juga yang namanya katup mitral. Jadi katup mitral itu dia memiliki 2 daun katup ya. Jadi katup tricuspid itu memisahkan antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, sedangkan kalau yang katup mitral memisahkan antara atrium kiri dengan ventrikel kiri. Ya, fungsinya apa sih katup tersebut? Jadi dia mencegah aliran darah balik ya, mencegah aliran darah balik dari ventrikel ke atrium sehingga kontraksi daripada jantung akan menjadi efisien. Ya, kemudian ini ada beberapa istilah-istilah ya. Apa sih yang dimaksud dengan diastolik? Diastolik itu pengisian daripada ventrikel ya. Kemudian regurgitasi, insufisiensi. Nah, sebenarnya regurgitasi sama insufisiensi ini adalah apa namanya istilah yang mirip ya. Apa namanya aliran darah balik, gitu ya, hampir sama ya istilah itu. Kemudian katup semilunar. Nah, katup semilunar ini terletak di jalan keluar daripada ventrikel ya, baik ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Ada namanya katup aorta. Ya, katup aorta. Katup aorta itu memisahkan antara ventrikel kiri dengan aorta. Sedangkan katup pulmonal itu memisahkan antara arteri pulmonalis dengan ventrikel kanan. Itu juga mencegah. Fungsinya sama, itu mencegah aliran darah balik. Jadi fungsi daripada katup itu satu ya, mencegah aliran darah balik ya.
Nah, bagaimana periode kerja jantung? Ada namanya istilah sistol ya, sistol atau sistolik gitu ya, atau kontraksi. Nah, itu adalah pada saat jantung itu ventrikel itu memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dia berkontraksi ventrikel tersebut. Nah, bagaimana sistemnya di dalamnya? Nah, karena dia berkontraksi, otomatis katup aorta dan pulmonal pasti akan terbuka oleh karena tekanan yang besar dari ventrikel. Kemudian katup atrioventrikular juga akan menutup oleh karena tekanan tersebut akan mendorong katup itu untuk menutup, gitu ya. Jadi ini adalah yang kita namakan periode sistolik. Kemudian ada periode dilatasi atau periode diastul ya. Di sini ada periode di mana jantung memompa darah. Jadi yang dimaksud dengan menerima darah di sini adalah pada saat dia ventrikel kiri itu mengembang ya. Jadi mengembang, pada saat dia mengembang menerima darah. Nah, itu namanya periode diastolik ya. Kemudian pada saat periode diastolik ini katup atrioventrikular itu akan membuka. Kemudian katup semilunar pasti menutup. Jadi dua sistem tersebut ya, dua istirahat, dua terbuka, kemudian lagi juga seperti itu. Ada yang dua tertutup, ada yang dua terbuka. Pasti seperti itu ya. Ada namanya periode istirahat. Periode istirahat ini di antara periode kontraksi dan dilatasi. Ya, ini kurang lebih waktunya sekitar singkat sekali ya, sekitar 10 detik gitu ya. Dan ini waktu di mana semua katup itu menutup, gitu ya. Semua katup menutup sesaat. Ya, sesaat ya. Jadi pada saat dia sudah periode sistolik, baru dia dua katup akan membuka kembali. Siklus jantung. Nah, siklus jantung. Kalau untuk siklus jantung sama ya. Terdiri dari 3 periode tadi ya. Periode sistolik, kemudian istirahat, kemudian diastolik, lagi seperti itu berulang-ulang gitu ya. Nah, kemudian lama konstriksi daripada ventrikel itu adalah kurang lebih sekitar 0,3 detik dan dilatasi sekitar 0,5 detik. Jadi dia membutuhkan waktu lebih banyak untuk menerima darah daripada untuk berkontraksi ya. Ada namanya bunyi jantung ya. Jadi kalau misalkan adik-adik pernah mendengar suara dub 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 dub, nah itu pada jantung kalian itu bukan suara jantung berkontraksi, tetapi itu adalah suara katup yang menutup ya. Suara katup jantung yang menutup ya. Jadi dia kayak kebanting-banting gitu ya. Kemudian ada namanya juga suara bising jantung berumur ya. Itu oleh karena turbulensi daripada aliran darah. Jadi suatu kondisi yang patologis ya. Ini akan menyebabkan suatu yang namanya murmur ya. Kemudian ada juga sifat-sifat otot jantung. Jadi otot jantung itu dia memiliki sifat yang spesial, yang khusus ya. Yang pertama dia memiliki sifat otomatisasi. Jadi dia bisa merangsang dirinya sendiri, bisa menimbulkan impuls sendiri, bisa sebagai generator sendiri. Jadi jantung itu dia mempunyai listrik sendiri gitu ya. Kemudian irama, jadi dia ritmis gitu ya. Jadi pembentukan rangsangnya itu yang tadi dibuat oleh si jantung itu dia teratur. Kemudian dia memiliki daya konduksi, karena dia memiliki sistem konduksi juga sendiri ya. Jadi kemampuan untuk mengantarkan listrik jantung yang dia bikin itu. Kemudian dia memiliki daya rangsang. Jadi daya rangsang itu maksudnya dia bisa bereaksi terhadap sekitarnya. Maksudnya bagaimana? Ya dia bisa bereaksi terhadap saraf simpatis maupun parasimpatis. Jadi kalau misalkan terangsang oleh saraf simpatis, denyut jantung akan semakin cepat, gitu contohnya. Nah, sistem konduksi. Nah, sistem konduksi ini sebenarnya sesuatu yang ribet ya. Jadi aliran listrik jantung itu terdiri dari beberapa sistem konduksi. Gitu. Yang pertama adalah sinoatrial node atau SA node ya. SA node itu adalah pacu jantung alamiah daripada jantung kita, gitu ya. Jadi dia sebagai generator, dia membuat impuls, dia membuat rangsangan listrik, gitu ya. Kemudian listrik ini akan dialirkan ke atrioventricular node. AV node. Nah, AV node ini berfungsi sebagai perlambatan daripada electrical atau sistem kelistrikan tersebut. Kemudian lalu dialirkan ke bundle Hopkins, kemudian baru akan mengarah ke Purkinje fiber, dari Purkinje fiber baru akan ditransfer ke sel otot jantung atau miokard ya. Nah, ada yang disebut dengan curah jantung atau cardiac output ya. Itu adalah kemampuan jantung dalam memompa darah dalam 1 menit. Jadi satuannya liter ya. Jadi curah jantung dewasa itu kurang lebih sekitar 5 liter. Jadi curah jantung itu ada rumusnya ya. Rumusnya sama dengan isi sekuncep dikali frekuensi. Isi sekuncep itu adalah sekali memompa
berapa cc darah yang bisa dikeluarkan oleh si jantung. Misalnya isi sekuncupnya adalah 80 cc. Nah, itu dikalikan dengan 60 detik. Nah, itu adalah jumlah curah jantung manusia dewasa. Ya, jadi kurang lebih sekitar 5 liter, yang 4 sampai 6 liter ya curah jantung manusia itu ya. Nah, ada beberapa konsep patofisiologis, ada yang namanya trombus, ada namanya trombus. Trombus itu adalah gini ya, bekuan darah ya, bekuan darah. Kemudian emboli, emboli juga bekuan darah, cuman bedanya adalah emboli itu adalah yang lepas. Jadi trombus yang awalnya kan dia menetap, kalau dia karena shear stress dia akan lepas, jadilah emboli. Nah, ini yang berbahaya, akan menyebabkan di pembuluh darah yang paling akhir. Ya, kemudian aneurisma itu pembuluh darah yang melebar, gitu ya. Kemudian ada namanya istilah stenosis, nah itu pembuluh darah yang menyempit ya. Kemudian inkompetensi katup, ya, jadi apa namanya gangguan apa namanya bising jantung ya. Pirau, nah pirau itu sama seperti SAN ya, SAN ya istilahnya ya. Jadi apabila terjadi lubang di antara septum interventricle atau interatrium, itu akan menyebabkan aliran darah dari kiri ke kanan gitu misalnya. Kemudian aterosklerosis itu adalah penumpukan atau pengampuran ya. Jadi di pembuluh darah gitu ya. Jadi ada penumpukan daripada sel-sel lemak ya. Kemudian hipertensi, tekanan darah tinggi, gagal jantung adalah ketidakmampuan jantung untuk memenuhi darah daripada seluruh tubuh ya, sistem di organ kita. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Trombus itu apa? Trombus itu adalah bekuan darah ya. Jadi secara inti adalah bekuan darah. Emboli, emboli itu ya kalau misalkan dia lepas, dia akan menyebabkan suatu penyumbatan. Oke, selesai. Mungkin saya agak cepat sedikit karena saya mesti ngajar juga untuk dokter muda. Ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana adik-adik? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan, Dek. Perkenalkan, nama saya Hilda Edria Devina, nomor absen 52, izin bertanya. Apakah mungkin terkena serangan jantung meskipun tidak ada gejala apapun sebelumnya, dokter? Terima kasih. Jadi serangan jantung itu mesti ada gejala ya. Kalau misalkan sebelumnya ya tentu saja bisa ya. Tapi kalau misalkan pada saat ini ada serangan jantung itu mesti ada gejala. Gejalanya bagaimana? Nyeri dada, sesak, gitu ya. Dan itu mendadak. Ya. Kalau ada yang menanyakan sebelumnya apakah mesti ada gejala, belum tentu. Jadi yang namanya serangan jantung itu mendadak dan bahkan bisa menyebabkan kematian mendadak. Walaupun dia tidak ada penanda-penanda sebelumnya, gejala-gejala sebelumnya. Jadi banyak kejadian seperti itu ya. Misalnya sehat-sehat saja, contohnya Haji Mas Said, kalau misalkan suatu artis ya, kayak artis ya, Haji Mas Said, ya awalnya baik-baik saja, tapi dia mendadak meninggal. Nah, ternyata dia serangan jantung. Itu salah satu contoh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum saya akhiri karena saya juga mesti ngajar dokter muda. Nanti dilanjutkan oleh dokter Lusni ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kalau gitu bisa saya akhiri adik-adik ya. Bisa, dokter. Oke, sip. Saya mohon izin leave. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Dokter.